Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tentang statistik dan probabilitas. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi, khususnya dalam penyajian data ya. Nah, di sini kita akan menyajikan data bentuknya dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, pada kesempatan ini kita akan terbagi menjadi dua hal atau dua pokok bahasan. Yang pertama, terminologi penting dalam menyusun tabel distribusi frekuensi, dan yang kedua, langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Beberapa terminologi penting atau terminologi utama yang harus kita pahami dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita tahu istilah jangkauan atau rentang atau ring yang kita notasikan dengan R. Ini merupakan selisih antara data maksimum dengan data minimum. Oke ya. Kemudian yang kedua, ada kelas adalah kumpulan data yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Itu kelas. Sedangkan banyak kelas itu bisa kita tentukan dengan kaidah Stargess ya. Kalau kita berbicara banyak kelas kan berarti banyaknya kelas berapa? 1, 2, 3 dan seterusnya kan gitu ya. Nah, dengan kaidah Stargess kita bisa mendapatkan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah banyaknya data. Kemudian ada batas kelas adalah nilai-nilai ujung yang terdapat pada suatu kelas. Kemudian tepi kelas terbagi menjadi dua, yaitu ada tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah ini merupakan batas bawah dikurangi 0,5, dan tepi atas itu merupakan batas atas ditambah 0,5. Selain kita tahu tentang batas kelas, tepi kelas, kita juga harus tahu panjang kelasnya berapa, atau lebar kelasnya berapa, atau intervalnya. Nah, ini bisa kita dapatkan dari selisih ya, tepi atas dikurangi tepi bawah. Atau bisa juga kita menggunakan perbandingan ya, rentang kelas atau jangkauannya dibagi dengan banyaknya kelas, atau P sama dengan R dibagi dengan K. R ini adalah rentangnya, K-nya adalah banyak kelas. Kemudian titik tengah kelas itu merupakan representasi suatu nilai pada interval kelas yang ada. Nilai titik tengah itu diperoleh dari setengah dikalikan batas bawah ditambah dengan batas atas. Kemudian setelah kita tahu beberapa terminologi ini, bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lalui? Yang pertama, kita pastinya menentukan nilai jangkauannya dulu dari data tersebut. Kemudian menentukan banyaknya kelas, menentukan panjang atau interval kelasnya, menentukan batas bawah pada kelas pertama, itu bisa kita dapatkan dari data terkecil atau data minimumnya, kemudian menentukan setiap frekuensi dari masing-masing kelas yang ada, barulah kita susun ke tabel distribusi frekuensi. Barulah selesai bentuk tabel distribusi frekuensi yang kita harapkan. Untuk lebih mempermudah, marilah kita lihat contohnya. Jika kita diberikan suatu data mentah sebagai berikut, maka susunlah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Nah, tabel distribusi frekuensi ini bisa kita dapatkan, gitu ya, dengan cara kita harus melalui beberapa tahapan. Nah, di sini ada data mulai 50, 89, 88, dan seterusnya sampai 82, gitu ya. Di sini datanya ada banyaknya berapa. Nah, di sini ada 5 baris, ada 6 kolom. Berarti 5 dikalikan 6, ada 30. Berarti ada 30 data yang akan kita buat ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, ya, kita urutkan dulu dari data terkecil hingga terbesar. Artinya, kita biar tahu data paling kecil berapa, data paling besar berapa. Karena dengan seperti ini, kita akan bisa menentukan ring-nya. Ring itu kan data maksimum dikurangi data minimum. Berarti R sama dengan 89 dikurangi 48 sama dengan 41. Jadi ring-nya atau jangkauannya, gitu ya, sebesar 41. Kemudian
Kita akan diminta menentukan banyak kelas dengan kaidah Stargess ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, N-nya berarti 30 karena banyak datanya 30 gitu ya. Log 30 bisa kita cari dengan kalkulator, berarti 1 ditambah 3,3 log 30 gitu ya. Maka sama dengan 5,87. Berarti kalau 1 ditambah 3,3 dikalikan 1,477 itu berkisar 5,87. Selanjutnya 5,87 ini kita bulatkan ke atas jadi 6. Karena tidak mungkin masa banyak kelas 5,87. Cuil ya akhirnya ya. Atau terpotong. Ya, setelah kita tahu banyaknya kelas, marilah kita menuju ke interval kelas. Nah, interval kelas ini bagaimana? Kan gitu ya. Interval kelas ini bisa kita dapatkan melalui perbandingan dari ring atau jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Ringnya 41, K-nya 6, jadi sekitar 6,83 dan ini kita bulatkan ke atas menjadi 7. Jadi interval kelasnya ya, interval kelasnya atau lebar kelasnya atau panjang kelasnya itu adalah 7. Kemudian batas bawah pada kelas interval pertama adalah 48. 48 ini merupakan data minimum dari data yang sudah ada pada soal tadi. Kemudian barulah kita susun ke tabel distribusi frekuensinya. Nah, karena data minimumnya 48 paling minimum ya, maka pada kelas pertama dari 48 sampai ke berapa? Kita lihat panjang kelasnya adalah 7. Maka 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Stop sampai 54. Gitu ya. Nah, ini ada berapa banyak data? Pada rentang ini ada berapa data? Ternyata ada 2, maka frekuensinya 2. Gitu ya. Kemudian kelas selanjutnya mulainya berapa? 55 gitu ya. Kemudian sampai ketika 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Nah, di sini juga intervalnya 7 ya. Kemudian ada 3, frekuensinya 3 dan seterusnya. Kalau kita pengen melengkapi ya, ada titik tengahnya. Berarti ya tinggal kita cari aja tengah-tengahnya berapa kan gitu ya. 48 ditambah 54 bagi 2 kan gitu ya. Tengah-tengahnya adalah 51 kan gitu. Kemudian kalau kita pengen melengkapi tepi kelasnya. Nah, tepi kelas setiap kelas itu kan memiliki tepi gitu ya. Nah, tepi kelas bawah pada kelas pertama itu berarti 48 dikurangi 0,5 jadinya 47,5. Kemudian untuk tepi atas pada kelas pertama gitu ya, berarti 54 ditambah 0,5. 54,5. Nah, kalau kita kurangkan 54,5 gitu ya, dikurangi 47,5 itu kan hasilnya adalah 7. Nah, interval kelas itu kan sebenarnya bisa kita cari dari tepi atas dikurangi tepi bawah ya, atau menggunakan kaidah perbandingan dari ring dibagi dengan banyak kelasnya. Nah, sudah selesai ya tabel distribusi frekuensi yang kita harapkan. Nah, ini latihan saja ya. Jika diketahui data sebagai berikut, maka tentukan yang pertama, tentukan jangkauannya, banyak kelas, panjang kelas, tepi kelas, interval kelas, dan nilai tengah kelasnya, barulah buatlah tabel distribusi frekuensinya. Yang pertama, kalau kita ingin menentukan jangkauan, tentukan dulu nilai yang paling kecil berapa atau minimumnya berapa, dan yang terbesar berapa. Artinya kita urutkan dulu datanya sebagai berapa. Kan kita tahu jumlah datanya berapa, kan gitu ya. Nah, kita tinggal menghitung aja di sini ada berapa banyak data yang disajikan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa untuk pembahasan kita di materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.